Sejarah PT Astra Agro Lestari Tbk. Astra Agro Lestari adalah perusahaan di bidang pertanian. Perusahaan Astra Agro Lestari dikenal pula dengan sebutan PT Astra Agro Lestari Tbk. Astra Agro Lestari adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan dan agroindustri. Perseroan ini sudah mengembangkan industri perkebunan di Indonesia sejak tahun 1984 dan resmi didirikan pada tahun 1988. Melansir dari situs website resminya, Astra Agro Lestari menjalankan kegiatan usaha berawal dari perkebunan ubi kayu, tanaman karet, dan tanaman kelapa sawit. Jalinan kerjasama antara Astra Agro Lestari dengan masyarakat sudah terbentuk dengan baik. Sejak awal berdirinya, kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan Antiplasma dan IGA atau Income Generation Activity atau kegiatan peningkatan ekonomi baik melalui budidaya sawit maupun non-sawit. Seiring berjalannya waktu, Astra Agro Lestari terus mengalami perkembangan yang signifikan. Perusahaan ini tidak hanya mengelola lahan perkebunan kelapa sawit, tapi juga mengembangkan industri hilir yang terkait, misalnya pada pengelolaan minyak sawit. Astra Agro Lestari dikenal sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan tata kelola terbaik. Luas kelolaan Astra Agro Lestari mencapai 297.011 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Astra Agro Lestari kini menghadapi tantangan di masa depan dengan terus memfokuskan strategi usaha, terutama meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi di semua lini, serta diversifikasi usaha pada sektor-sektor prospektif yang berkaitan erat dengan usaha inti di bidang perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan tahun 2017 dan 2018. Yang pertama yaitu analisis rasio likuiditas. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rasio lancar atau current ratio. Current ratio tahun 2017 sama dengan aktivitas lancar per hutang lancar kali 100%. Sama dengan 4.480.118 per 2.309.417 kali 100%. Sama dengan 192%. Dan current ratio tahun 2018 aktiva lancar per hutang lancar kali 100% sama dengan 4.500.628 per 3.076.530 kali 100% sama dengan 146%. Jadi dilihat dari current rasio perusahaan berada dalam kondisi kurang baik dikarenakan hampir setiap tahunnya current ratio berada di bawah standar industri, yaitu di mana standar industri adalah 200%. Yang kedua yaitu rasio sangat lancar atau quick ratio. Quick ratio tahun 2017 sama dengan kas tambah efek tambah piutang dibagi hutang lancar kali 100%. Sama dengan 967.041 per 2.309.417 kali 100% sama dengan 41,87%. Dan quick ratio tahun 2018 sama dengan kas tambah efek tambah piutang dibagi hutang lancar kali 100% sama dengan 712.511 per 3.076.530 kali 100% sama dengan 23,16%. Perusahaan berada dalam kondisi kurang baik dikarenakan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar melalui aset lancar tanpa mempertimbangkan persediaan berada di bawah standar industri.
Ketiga yaitu rasio kas atau cash ratio. Cash ratio tahun 2017 sama dengan kas dan setara kas per hutang lancar kali 100% sama dengan 262.292 per 2.309.417 kali 100% sama dengan 11,35%. Kas rasio tahun 2018 sama dengan kas dan setara kas per hutang lancar kali 100% sama dengan 49.082 dibagi 3.076.530 kali 100% sama dengan 1,59%. Maka kas rasio yang berada dalam kondisi kurang baik dikarenakan hampir setiap tahunnya, yaitu tahun 2017 dan 2018, berada di bawah rata-rata industri, dapat dikatakan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang lancarnya menggunakan kas dan setara kas kurang baik, karena hutang lancar jauh lebih tinggi dari kas dan setara kas. Untuk membayar kewajiban jangka pendek masih memerlukan waktu untuk menjual sebagian aktiva lancarnya. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Yang pertama, rasio hutang terhadap aset atau debit to asset ratio. Debit to asset ratio tahun 2017 sebesar 25,50%, sedangkan debit to asset ratio tahun 2018 sebesar 27,48%. Standar industri debit to asset ratio adalah 35%. Maka perusahaan berada dalam kondisi baik dikarenakan setiap tahunnya debit to asset ratio berada di bawah standar industri, dan dapat dikatakan total aset yang dimiliki perusahaan mampu menutupi hutang ini. Artinya jika dilakukan pembayaran atau penutupan hutang sudah efektif menggunakan aset. Kedua, rasio hutang terhadap ekuitas atau debit to equity ratio. Debit to equity ratio tahun 2017 sebesar 34,23%, sedangkan debit to equity ratio tahun 2018 sebesar 37,90%. Standar industrinya yaitu 90%, maka perusahaan berada dalam kondisi baik dikarenakan setiap tahunnya debit to asset ratio berada di bawah standar industri, dan dapat dikatakan modal yang dimiliki oleh perusahaan mampu menutupi hutang yang dimiliki oleh perusahaan karena total hutang yang dimiliki oleh perusahaan tidak lebih besar dari total modal perusahaan. Artinya, untuk melakukan pelunasan hutang sudah efektif jika menggunakan modal yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga itu time interest earned. Time interest earned tahun 2017 sebesar 23,18 kali, sedangkan time interest earned tahun 2018 sebesar 10,80 kali. Dalam kondisi kurang baik dikarenakan berada di bawah standar industri, dan dapat dikatakan walaupun kondisi perusahaan dalam keadaan kurang baik, tetapi perusahaan masih dalam keadaan mampu untuk membayar bunga dikarenakan earning before interest atau tax atau EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak tidak lebih besar nilainya dari biaya bunga. Debit to equity ratio LTDTER tahun 2017 sebesar 21,89%, sedangkan LTDTER tahun 2018 sebesar 22,11%. Maka perusahaan berada pada kondisi baik dikarenakan setiap tahunnya long term debit to equity ratio berada di atas standar industri, dan dapat dikatakan bahwa hutang jangka panjang mampu ditutupi oleh modal yang dimiliki oleh perusahaan. Total asset to total debit. Total asset to total debit tahun 2017 sebesar 392,1%, sedangkan total asset to total debit tahun 2018 sebesar 363,8%. Maka perusahaan berada dalam kondisi baik karena dapat dikatakan perusahaan mampu dalam membayar semua kewajibannya, yang berarti perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajibannya yang berasal dari aset perusahaan. Net worth to debit ratio. Net worth to debit ratio tahun 2017 sebesar 292,1%, sedangkan net worth to debit ratio tahun 2018 sebesar 263,8%. Maka
Perusahaan berada dalam kondisi baik karena dapat dikatakan perusahaan mampu dalam membayar semua kewajibannya yang berarti perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajibannya yang berasal dari modal. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Total asset turnover. Total asset turnover tahun 2017 sebesar 0,68 kali. Sedangkan total asset turnover tahun 2018 sebesar 0,71 kali. Maka perusahaan berada dalam kondisi kurang baik dikarenakan setiap tahunnya total aset turnover berada di bawah standar industri dan dapat dikatakan bahwa dana perusahaan yang tertanam dalam aktiva belum berputar dengan baik. Inventory turnover. Inventory turnover tahun 2017 sebesar 6,60 kali, sedangkan inventory turnover tahun 2018 sebesar 6,56 kali. Maka perusahaan berada dalam kondisi kurang baik dikarenakan setiap tahunnya inventory turnover berada di bawah standar industri dan dapat dikatakan perusahaan kurang produktif dalam hal perputaran persediaan atau inventory turnover. Artinya semakin rendah angka inventory turnover, maka perusahaan bekerja secara tidak efisien atau tidak produktif dan banyak barang persediaan yang menumpuk. Hal ini mengakibatkan investasi dalam tingkat pengembalian yang rendah. Average day inventory. ADI tahun 2017 sebesar 54 hari, sedangkan AD tahun 2018 sebesar 54 hari. Maka perusahaan berada dalam kondisi kurang baik dikarenakan periode perputaran persediaan barang yang tinggi menunjukkan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk perusahaan untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi, sehingga barang jadi tersebut memerlukan waktu yang lama agar terjual kepada pelanggan. Receivable turnover. Receivable turnover tahun 2017 sebesar 24,55 kali, sedangkan receivable turnover tahun 2018 sebesar 28,76 kali. Maka perusahaan berada dalam kondisi kurang baik dikarenakan setiap tahunnya kecuali tahun 2018 berada di bawah standar industri dan dapat dikatakan bahwa perputaran piutang perusahaan selama satu periode tidak berjalan dengan baik. Average Collection Period atau ACP. ACP tahun 2017 sebesar 14 hari, sedangkan ACP tahun 2018 sebesar 12 hari. Maka perusahaan berada dalam keadaan baik karena dalam dikatakan sebagai rendah average collection period, maka semakin baik kinerja perusahaan. Hal tersebut dikarenakan model kerja yang tertanam dalam bentuk piutang kecil sekaligus mencerminkan sistem penagihan piutang berjalan dengan baik. Working Capital Turnover. WCTO tahun 2017 sebesar 7,97 kali, sedangkan WCTO tahun 2018 sebesar 13,40 kali. Maka perusahaan berada dalam kondisi baik dikarenakan setiap tahunnya berada di atas standar industri dan dapat dikatakan perusahaan mampu memanfaatkan modal kerja untuk menghasilkan penjualan setiap tahunnya dan dapat dikatakan mampu karena penjualan hampir setiap tahunnya mengalami kenaikan dan begitu juga modal kerja.